Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 ada ratusan korban dan juga pelaku anak bully. Ketika kita akan melangkah, kita bertemu dua fakta. Dunia yang terbelah dan kita terbang terlalu rendah. Asik juga nih. Pernah gak kamu atau temanmu menyaksikan atau bahkan mengalami bullying di sekolahan kalian dahulu? Kalian wajib tahu. Bullying alias perundungan bisa mengambil beberapa bentuk. Bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, bahkan gosip di media sosial, atau sering disapa cyberbullying. Fenomena bullying masih menjadi masalah serius di dunia pendidikan Indonesia. Bullying bisa terjadi di segala tingkat, baik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan bangku kuliah. Bukan hanya luka fisik, korban kerap mengalami trauma psikologis yang bisa berlanjut hingga depresi atau gangguan psikologis lainnya. Lebih parahnya, korban bullying kemudian bisa berubah menjadi pelaku kekerasan. Kalian pernah nonton Doraemon? Salah satu tokohnya adalah Giant, bukan Jian. Tinggi, besar, dan sering memaksakan kehendak. Giant sering memaksa meminjam mainan, tapi lantas tidak dikembalikan. Ia juga sering meminta uang jajan ke teman-temannya, bahkan ia tak segan-segan memukul jika ada yang protes dengan suaranya yang fals. Kira-kira korbannya siapa ya menurut teman-teman? Silahkan komen. Motif pelaku bullying bisa beragam. Ada yang melakukan karena iri hati dan dengki, ada yang karena peer ya? Ada yang karena peer pressure atau tekanan dari kelompoknya, ada juga yang balas dendam. Ada pelaku yang melakukan bullying karena dirinya sendiri menjadi korban kekerasan di keluarga atau lingkungan rumahnya. Meski motif bisa bermacam-macam, pelaku bullying biasanya seseorang atau kelompok yang merasa superior. Pelaku bullying juga kerap tidak memiliki empati yang cukup terhadap korbannya. Misalnya, mengejek anak pemulung, body shaming temannya yang gemuk, dan sebagainya. Mungkin beberapa ya teman-teman bisa menemukan kasus-kasus lainnya. Because someone is bullying you, and you never let a bully win. You know, a lot of people don't think it's a big deal to make fun of other people. You know, bullying and intolerance can have a deadly effect. Korban bullying kerap mengalami kecemasan berlebih. Indikasinya antara lain sulit tidur dan tidak nafsu makan. Karena kejadian bullying umumnya terjadi di usia kecil hingga remaja, para korban mengalami trauma mendalam hingga usia dewasa. Mereka yang sering dibully lantas menjadi kurang percaya diri. Ada juga yang mengucilkan diri dan jadi pendiam. Ada yang menjadi sulit berteman, ada juga yang mengalami penurunan prestasi akademisi. Di beberapa kasus ekstrim, korban bahkan mengakhiri nyawanya sendiri. Bener-bener ya banget di sini tuh. Programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UN di situ. Ke 24 jam, Pak. Aku nggak tahu mau bisa apa. Pemirsa, Polda Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma. Dr. Aulia merupakan mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau singkatan dari JPPI mencatat tren peningkatan kekerasan di lingkungan sekolah. Pada 2020, JPPI mencatat 91 kejadian kekerasan, meningkat menjadi 142 di 2021, 194 pada 2022, lalu 285 di 2023. Tahun lalu, jumlahnya melonjak menjadi 573 kejadian. Ini baru bicara kejadian yang dilaporkan. Kita perlu sama-sama menyadari bahwa korban bullying sering merasa takut untuk speak up. Jangankan melapor, sekedar cerita ke keluarga saja tidak berani. Pihak pelaku sering berdalih bahwa mereka hanya bercanda. Sebagian ada yang menyalahkan korban yang baper. Gak cuma anak-anak dan remaja, orang dewasa juga sering menganggap bullying sebagai sesuatu yang wajar tanpa dampak negatif.
Dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah, ditambah dengan upaya menutup-nutupi bullying, menyulitkan pelaporan dan tindak lanjut dari pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah, masih banyak lagi kejadian bullying yang terkubur tanpa diketahui. September 2024 silam, di Musi Banyuasin, keluarga seorang siswi SMP melaporkan dugaan bullying kepada pihak sekolah. Sayangnya, pihak sekolah tidak memberikan efek jerat pada pelaku. Akibatnya, siswi tersebut jadi takut pergi ke sekolah, khawatir menjadi target kekerasan lebih lanjut. Di Jakarta, seorang siswi mengidap tumor pembuluh darah, sering berderai air mata saat pulang sekolah. Ia mengaku tidak memiliki teman di sekolahannya. Dan tahun lalu, kita sempat digegerkan berita seorang dokter yang diduga bunuh diri akibat bullying. Sudah susah payah kuliah jadi dokter, ia kerap diperas dan dibullying oleh para seniornya. Kalau sudah begini, gak bisa kan kita bilang bullying cuma bercanda. Anti perundungan dimulai dari rumah dan juga dikembangkan di sekolah. Orang tua layaknya menumbuhkan rasa empati dengan tidak membiasakan ejekan dan juga hinaan kepada orang lain. Awalnya kadang-kadang memang bercanda, tapi lama-kelamaan itu bisa menjadi sesuatu yang dianggap normal. Sehingga ketika awalnya bercanda, lama-kelamaan pada saat dewasa bisa jadi menjadi pelaku kekerasan atau mungkin bisa jadi kriminal. Sekolah harus menjadi zona bebas perundungan, tentu saja dengan melakukan upaya untuk menjadikan sekolah zona bebas dari perundungan dengan melakukan sosialisasi yang konsisten dan kemudian juga upaya yang berulang-ulang. Ini tentu saja menjadi tugas kita semua, seluruh masyarakat harus melakukan mitigasi untuk itu. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan stop perundungan dengan tidak menjadikan tradisi perundungan sebagai sesuatu yang normal. Kita stop perundungan sekarang. Tanggal 2 Mei, kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, mengenang Ki Hajar Dewantara sebagai sosok yang mencerdaskan bangsa dan membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Kini, anak-anak Indonesia sudah punya kesempatan luas untuk belajar dan duduk di bangku sekolah. Tapi, ironisnya, di balik bangku-bangku sekolah itu masih ada kisah kelam yang menghantui, yaitu bullying. Tindakan bullying jelas bertentangan dengan semangat pendidikan. Ia tidak mencerdaskan dan malah melukai. Karena itu, bullying harus kita lawan sampai tuntas. Kalian, teman-teman, bisa melaporkan dugaan bullying ke website dan WA resmi berikut ini. Saatnya kita pastikan pendidikan di Indonesia bebas dari bullying.